Bab 351. Meskipun Jenderal Feng tampak telah melakukan yang terbaik untuk melawan Yi Tianyun tahu bahwa Jenderal Feng bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Selain kekuatan penuh, Jenderal Feng juga bisa membakar ki darahnya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Lumayan. Dari mana asalmu? Apakah dari Kekaisaran Naga Langit? Atau dari kekaisaran lain yang ingin memiliki ras roh untuk diri mereka sendiri? Jenderal Feng berteriak karena dia masih belum mengetahui keberadaan Yi Tianyun, tetapi dia tahu bahwa Yi Tianyun berada di dekatnya. Yi Tianyun tidak menjawabnya. Yi Tianyun masih fokus pada bagaimana menghentikan laju pasukan angin karena dia melihat mereka masih dengan tekun menebang pohon raksasa. Dia sama sekali tidak bisa menyerang para prajurit karena Jenderal Feng melindungi mereka. Sepertinya kau tidak mau keluar dengan sukarela, kau jelas-jelas seorang pengecut. Tapi itu tidak masalah. Aku akan menikmati menghancurkan ras roh sepenuhnya, kata Jenderal Feng sambil menyeringai jahat. Tidak peduli dari faksi mana kau berasal, itu akan selalu menjadi jalan buntu bagi mereka yang menentang kekaisaran dunia bawah. Tambah Jenderal Feng sambil mengejek musuhnya untuk keluar. Apa kau berlatih kalimat itu berulang-ulang seperti orang bodoh? Aku sudah membunuh begitu banyak dari kalian yang terus mengucapkan kalimat itu dan tebak apa? Mereka semua sudah terkubur 6 kaki di bawah tanah, kata Yi Tianyun sambil menyamarkan suaranya agar Jenderal Feng tidak bisa melacak keberadaannya. Lihatlah dirimu, mengejekku sambil bersembunyi seperti pengecut. Mari kita lihat apa yang bisa kau katakan setelah aku selesai menghancurkan ras roh, kata Jenderal Feng sambil mencibir. Mendengar ucapan Jenderal Feng, Yi Tianyun merasa perlu untuk membunuh kelompok tentara ini secepat mungkin. Dia segera mengaktifkan efek khusus kostum naga jahat dan berubah menjadi naga jahat setinggi 100 meter. Kemunculan tiba-tiba seekor naga jahat mengejutkan semua orang di sekitarnya. Ye Qingxuan sudah tahu bahwa Yi Tianyun bisa berubah menjadi naga, tetapi dia terlalu malu untuk menanyakan hal itu kepada Yi Tianyun, jadi dia tidak mengatakan apapun. Namun pada saat itu, ekspresi wajah para tetua sudah menjelaskan semuanya. Mereka memandang naga itu dengan kagum. Beberapa tetua bahkan mulai bertanya-tanya, apakah naga jahat itu adalah raja roh mereka. Ya, itu adalah raja roh kita. Ye Qingxuan membenarkan. Inilah satu-satunya pilihan yang terlintas di benak Yi Tianyun saat ini untuk menghentikan laju pasukan angin. Yi Tianyun dengan cepat meraung dan langsung menghempaskan cakarnya ke arah sekelompok tentara di depannya. Namun sayangnya, Jenderal Feng tersadar dan segera memblokir serangan Yi Tianyun sekali lagi dengan teknik badainya. Jenderal Feng dengan cepat menggunakan pancaran angin, sekali lagi dengan maksud untuk membunuh naga yang tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, dia menghantam naga itu sambil mencoba menghancurkan sisik tebal naga tersebut, tetapi dia merasakan gelombang kejut yang menjalar ke seluruh tubuhnya saat pedangnya mengenai sisik naga itu. Yi Tianyun tidak goyah. Meskipun ia menerima luka ringan dari Jenderal Feng, ia tetap menerobos maju untuk menyerang pasukan angin. Di tengah pertarungan yang kacau, Yi Tianyun akhirnya berhasil melancarkan serangan cakarnya ke prajurit angin. Ding! Berhasil membunuh prajurit angin. Hadiah, 250.000 XP, 3.100 CPS, 200 SPS, jurus rahasia angin cepat, tebasan angin cepat, pedang angin cepat, sepatu angin cepat, armor angin cepat. Ding! Berhasil membunuh seorang prajurit angin. Hadiah, 380.000 XP, 4.300 CPS, 250 SPS. Ding! Berhasil. Yi Tianyun berhasil membunuh 3 prajurit angin sekaligus. Pemandangan ini langsung membuat Jenderal Feng marah, dia segera menggenggam erat pedang ilahi angin surgawinya, dan seketika itu juga muncul bayangan naga angin di belakangnya. Tingkat kultivasi Jenderal Feng adalah naga angin, itulah sebabnya dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Tubuh Jenderal Feng seketika diselimuti sisik naga biru, dan sepasang sayap langsung muncul dari punggungnya, mengubahnya menjadi seekor naga. Kali ini, dia siap melawan Yi Tianyun dengan kekuatan penuhnya. Bab 352. Dengan transformasinya menjadi naga angin, Jenderal Feng meningkatkan kekuatan tempurnya berkali-kali lipat. Dengan kekuatan pedang ilahi angin surgawi, Jenderal Feng mengendalikan semua angin di sekitarnya dan menciptakan sebuah tangan besar yang memegang bilah angin. Jenderal Feng dengan cepat menyerang Yi Tianyun menggunakan pedang angin, dan Yi Tianyun membalas dengan cambukan ekor. Kedua serangan itu bertabrakan, dan kali ini, Jenderal Feng jelas menang karena ia terlempar beberapa meter ke belakang. Sebaliknya,
Yi Tianyun terlempar lebih jauh dan jatuh ke tanah. Tetapi untungnya, Yi Tianyun jatuh di atas beberapa prajurit ilahi angin, membunuh mereka seketika. Meskipun Yi Tianyun kehilangan kekuatan, tubuhnya tetap tidak mengalami kerusakan. Kekuatan pertahanannya jauh lebih tinggi daripada kekuatan serangannya, dan oleh karena itu, agak bisa dimaklumi jika Yi Tianyun kalah dalam hal kekuatan. Yi Tianyun tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Dia dengan cepat menyerap energi spiritual dari sekitarnya. Penyerapan itu mengejutkan prajurit angin. Mereka segera mundur karena merasakan firasat buruk dari naga jahat. Sementara itu, Jenderal Feng tidak terpengaruh oleh penyerapan Yi Tianyun. Sebaliknya, dia sedang mengisi daya pedang ilahi angin surgawinya untuk menebas Yi Tianyun dalam satu serangan, dan dia menunggu kesempatan untuk melepaskan serangannya. Kekuatan naga jahat ini sangat kuat. Untungnya, kultivasinya tidak terlalu tinggi. Jika lebih tinggi lagi, pasti aku akan kesulitan menghadapinya, kata Jenderal Feng sambil mengamati naga jahat itu menyerap energi spiritual di sekitarnya. Ia merasa sedikit frustrasi melihat kekuatan naga jahat ini, karena sudah lama ia tidak merasakan frustrasi seperti ini. Jenderal Feng segera melompat ke udara dengan cepat menggunakan naga anginnya, membidik langsung untuk menyerang naga jahat itu. Yi Tianyun telah menunggu momen ini, ketika Jenderal Feng mencoba menyerangnya. Erosi bumi! Teriak Yi Tianyun saat cahaya hitam mengerikan menyembur keluar dari mulut naga jahat. Cahaya hitam ini membakar segala sesuatu yang dilaluinya, termasuk bayangan naga angin yang diciptakan Jenderal Feng. Bahkan membakar molekul dari segala sesuatu yang disentuhnya. Hal ini terlihat dari jejak hitam yang ditinggalkan cahaya hitam tersebut. Area yang terkena cahaya hitam masih mengalami erosi meskipun cahaya hitam itu telah menghilang. Seorang prajurit angin yang tidak sempat melarikan diri dari cahaya hitam ini langsung terbakar dan setelah beberapa waktu, berubah menjadi debu. Namun yang terpenting adalah bahwa cahaya hitam itu adalah jawaban Yi Tianyun terhadap kelemahan Jenderal Feng. Serangan ini adalah serangan berelemen api, dan elemen api adalah kelemahan Jenderal Feng. Meskipun kehilangan bayangan naga anginnya, Jenderal Feng tetap dengan keras kepala bergegas menuju naga jahat untuk menyerangnya. Dia melompat sekali lagi ke dalam naga jahat untuk menggunakan teknik pancaran anginnya sekali lagi. Pedang ilahi angin surgawi memancarkan cahaya hijau pucat di sekitarnya, dan Jenderal Feng menggunakan serangan itu untuk menembus cahaya hitam tersebut, tetapi sayangnya bagi Jenderal Feng, naga jahat itu adalah Yi Tianyun sendiri. Yi Tianyun segera menggunakan tombak naga merah dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah Jenderal Feng, saat Jenderal Feng teralihkan perhatiannya oleh cahaya hitam. Jenderal Feng terguncang oleh kekuatan tombak naga merah yang dilemparkan ke arahnya, dan dia terlempar beberapa meter ke belakang dan menabrak pohon-pohon raksasa dengan keras. Dari mana senjata itu berasal? Seru Jenderal Feng sambil merasakan mati rasa, dan dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Sementara itu, naga jahat terus menyemburkan cahaya hitam ke arah prajurit angin, dan setelah beberapa saat, Yi Tianyun telah membunuh hampir semua prajurit angin. Bab 353. Para prajurit angin mencoba menyerang naga jahat untuk menyelamatkan diri, tetapi semuanya sia-sia, karena kekuatan pertahanan Yi Tianyun sudah sangat luar biasa. Bahkan serangan Jenderal Feng pun tidak terlalu berpengaruh padanya. Apakah Raja Roh itu benar-benar berasal dari klan naga? Kekuatan sebesar ini sungguh luar biasa, kata tetua Yan sambil menatap naga jahat dengan kagum. Jenderal Feng juga sangat kuat, tetapi kekuatan Raja Roh terlalu besar. Jenderal Feng bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, kata tetua lainnya dengan ekspresi terkejut yang masih terpancar di wajahnya. Ye Qingxuan, di samping, terdiam karena terpesona oleh kekuatan luar biasa dari naga jahat. Kita harus memanfaatkan kekacauan yang ditimbulkan oleh Raja Roh. Kita perlu menyingkirkan sisa-sisa prajurit angin agar dia bisa fokus pada pertarungannya melawan Jenderal Feng. Kita tidak bisa hanya berdiam diri sementara Raja Roh kita sibuk dengan urusannya seperti itu, kata tetua Yan sambil berusaha membangkitkan semangat rekan-rekannya. Ya, kita harus membunuh bajingan-bajingan itu. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa ras roh bukanlah orang-orang yang bisa mereka remehkan, kata Ye Qingxuan, menyetujui perkataan tetua Yan. Para tetua lainnya segera mengangguk dan bergegas menuju prajurit angin yang tersisa. Hasilnya adalah pemusnahan total. Tidak ada prajurit angin yang tersisa untuk bertempur setelah tetua dan santa dari ras roh bergabung dalam pertempuran. Jenderal Feng yang merasakan prajuritnya berada di ambang kehancuran, berteriak kepada Yi Tianyun dengan penuh amarah. Ia segera membakar ki darahnya agar dapat menebas sisik naga dengan serangan terkuatnya.
Tubuhnya segera bersinar dengan cahaya hijau pucat dan melesat menuju naga jahat. Dia menyerang dengan segenap kekuatannya, tetapi sayangnya, dia tetap tidak bisa memberikan kerusakan serius pada tubuh naga jahat. Jadi, dia segera mengalihkan perhatiannya ke Santa dari ras roh. Sekalipun dia tidak bisa membunuh naga jahat, dia masih bisa membunuh Santa dari ras roh untuk memuaskan dahaga balas dendamnya terhadap ras roh. Dasar bajingan! Beraninya kau mengincar seorang wanita setelah kau gagal menyerangku, teriak Yi Tianyun saat melihat Jenderal Feng menyerbu ke arah Ye Qingxuan. Ia segera mengayunkan cakarnya ke arah Jenderal Feng untuk menghentikannya menyerbu Ye Qingxuan. Namun Jenderal Feng, dengan ki darahnya yang membara, memiliki sekitar 53 juta kekuatan tempur, ia dengan cepat memblokir serangan cakar dari naga jahat, dan keduanya langsung terlempar ke belakang akibat dampak serangan tersebut. Hasilnya tetap sama, Yi Tianyun kalah dalam kontes kekuatan. Namun karena kekuatan pertahanannya yang luar biasa, cakar yang bertabrakan dengan serangan Jenderal Feng hanya mengalami goresan kasar. Yi Tianyun segera berdiri dan membunuh beberapa prajurit angin di dekatnya. Jenderal Feng melihat itu dan berteriak dengan marah, "Bagus, sekarang kau sudah melakukannya. Aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang menyakitkan." Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Yi Tianyun untuk membunuh pasukannya, karena dia tahu bahwa tidak ada cara mudah untuk membunuh naga itu. Namun, Yi Tianyun segera memerintahkan tetua ras roh dan sang Santa untuk mundur, sementara dia sendiri juga menghilang ke dalam kabut. Jenderal Feng tercengang melihat tindakan Yi Tianyun. Tepat sebelum dia akan melepaskan seluruh kekuatannya, musuhnya mundur. Tidak hanya itu, tetapi musuh tersebut telah membunuh hampir seluruh pasukannya. "Kembali, dasar pengecut! Lawan aku, dasar pengecut!" teriak Jenderal Feng dengan frustrasi. Dengan hanya 2 atau 3 prajurit tersisa di pasukannya, dia tahu bahwa dia tidak dapat maju secara efektif menuju kuil ras roh. Bahkan jika dia memilih untuk terus menyerang, tidak diragukan lagi akan membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai kuil ras roh, dan itu pun hanya jika ras roh tidak menghalangi jalannya. "Bodoh, kenapa aku harus bertarung denganmu? Kau tidak bisa mengalahkanku, dan kau berani menyebutku pengecut? Jika kau benar-benar ingin bertarung denganku, datanglah ke kuil roh, dasar bodoh," kata Yi Tianyun sambil muncul di kabut di depan Jenderal Feng dan langsung menghilang. Wajah Yi Tianyun sedikit pucat, karena melepaskan terlalu banyak energi spiritual dalam bentuk cahaya hitam sebelumnya. Dia harus meminum pil pemulihan dan beristirahat sejenak untuk memulihkan staminanya. Bab 354. Yi Tianyun mengejek Jenderal Feng, sehingga Jenderal Feng menjadi marah dan mengikutinya ke hutan. Yi Tianyun berharap Jenderal Feng akan jatuh ke dalam pengaruh arai besar kebingungan jejak dan berakhir seperti Jenderal Long sebelumnya. Namun, Jenderal Feng terlalu terpukul dengan kehilangan pasukan prajurit anginnya. Dia telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk melatih kelompok prajurit yang akan menjadi mahakaryanya dan simbol kekuasaannya. Sekarang, mereka semua terbunuh oleh musuh. Hanya tersisa 2 atau 3 prajurit angin. Kenyataan itu membuatnya sangat muak. Selain itu, dia tidak bisa kembali ke kekaisaran dunia bawah karena akan membawa aib seperti ini. Gelar Jenderal Feng bukanlah sesuatu yang didapatnya dengan mudah, dia bekerja keras untuk mendapatkannya dan mengalahkan banyak musuh. Lalu apa yang akan dia katakan kepada Kaisar Dunia Bawah? Bahwa dia kalah dalam pertempuran melawan faksi yang lemah? Jenderal Feng tidak akan mampu menahan kekecewaan dan rasa malu yang menyertainya. Dalam keputusasaannya, Jenderal Feng meraung, dan dengan pedang ilahi angin surgawi di tangannya, dia mulai menerjang maju dan menebang pohon-pohon raksasa satu persatu karena dia percaya bahwa dia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan ras roh. Dia berpikir bahwa jika pemuda tadi datang lagi, dia hanya perlu menghadapinya dengan segenap kekuatannya. Sial! Dia sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Dengan kecepatan ini, dia akan sampai ke tempat suci dalam seminggu, kata tetua Yan dengan cemas. Kondisi Jenderal Feng saat ini memang sangat lemah, tetapi itu masih cukup baginya untuk menerobos masuk ke suaka ras roh. Yi Tianyun telah berkumpul dengan para tetua ras roh lainnya dan mengerutkan kening ketika melihat Jenderal Feng benar-benar marah dan mulai mengamuk. "Sepertinya kita benar-benar harus menghentikannya sepenuhnya. Kita tidak bisa mengambil risiko membiarkannya bergerak maju lebih jauh," kata Yi Tianyun dingin. Ia berharap bisa meningkatkan levelnya sekali lagi sebelum pertarungan ini. Karena ia tahu bahwa ia kekurangan kekuatan ofensif untuk membunuh Jenderal Feng, ia juga tidak bisa meningkatkan mode gila saat itu, karena ia tidak memiliki cukup poin gila untuk melakukannya.
Sekalipun dia menjual semua barang di inventarisnya, itu tidak akan cukup untuk mendapatkan poin gila yang dibutuhkan untuk menaikkan level mode gila. Raja Roh, kau sudah kelelahan. Dengan kecepatan seperti ini, aku khawatir kau tidak akan bertahan lama, kata Ye Qingshuan sambil mengkhawatirkan kondisi Yi Tianyun. Kata-katanya memang berdasar, karena wajah Yi Tianyun pucat pasi akibat terlalu banyak menggunakan energi spiritual. Jika aku tidak menghentikannya sekarang, aku khawatir dia akan segera mencapai kuil suci. Aku butuh kau kembali ke kuil suci dan mengevakuasi semua orang. Kita sudah tahu masalahnya dengan ras roh, jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menemukan sumber dayanya nanti. Aku khawatir, bahkan jika aku mampu menghentikan Jenderal Feng sekarang, Kekaisaran Dunia Bawah akan mengirimkan guru kekaisaran selanjutnya, atau lebih buruk lagi kaisar sendiri, mungkin akan datang ke sini. Kata Yi Tianyun sambil mempersiapkan diri untuk bertarung dengan Jenderal Feng sekali lagi. Asumsi Yi Tianyun masuk akal. Tidak mungkin Kekaisaran Dunia Bawah akan membiarkan ras roh pergi begitu saja setelah mengetahui bahwa dua jenderal berpangkat tinggi mereka tewas di tangan ras roh. Mereka pasti akan membalas dendam dan mengirimkan seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan sekarang, Yi Tianyun terlalu kelelahan untuk bertarung dalam pertempuran berturut-turut. Para tetua dan Ye Qingshuan dengan enggan mengangguk setuju atas perintah Yi Tianyun. Semoga kau tetap aman, Raja Roh. Kami akan mengevakuasi kuil dan menunggumu di Danau Tianyu. Kami punya tempat persembunyian rahasia di sana, kata tetua yang dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun mengangguk, dan ketika rombongan tetua hendak pergi, Yi Tianyun menghentikan Ye Qingshuan sejenak. Santa perempuan, pastikan kau mengambil semua rumput pengumpul jiwa di kuil. Kita tidak boleh membiarkan sumber daya kita jatuh ke tangan Kekaisaran Dunia Bawah, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Ini akan memakan waktu sejenak, tetapi aku akan memastikan bahwa tidak ada hal penting yang tertinggal, kata Ye Qingshuan dengan sungguh-sungguh, namun ekspresi kesal jelas terlihat di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan kembali padamu apapun yang terjadi, kata Yi Tianyun sambil tersenyum ke arah Ye Qingshuan. Yi Tianyun tidak bisa membiarkan rumput pengumpul jiwa itu lepas dari genggamannya. Rumput pengumpul jiwa itu setara dengan 100 juta XP. Dia tidak akan memberikannya begitu saja. Yang mulia raja, saya akan menunggu kepulangan Anda, kata Ye Qingshuan dengan cemas dan segera meninggalkan Yi Tianyun untuk menyusul para tetua lainnya. Jangan khawatir, aku akan kembali, Yi Tianyun berkata lebih kepada dirinya sendiri. Pada saat itu, Yi Tianyun sedang memikirkan cara untuk membunuh Jenderal Feng sekali dan untuk selamanya. Jika dia memiliki kesempatan untuk mengurangi kekuatan musuhnya, maka dia akan dengan senang hati menerima kesempatan itu. Bab 355. Jika dia benar-benar perlu melarikan diri dari hutan, Yi Tianyun bisa saja berteleportasi keluar dari sana. Jadi, yang harus dia lakukan saat itu hanyalah membunuh Jenderal Feng sebelum dia dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut terhadap ras roh. Sekarang, bagaimana aku bisa membunuh orang ini? Kata Yi Tianyun sambil menggigit jarinya, berpikir. Yi Tianyun segera membuka kembali toko dosa untuk mencari inspirasi. Yi Tianyun terkejut melihat peralatan baru muncul di bagian atas pakaian ahli pedang. Setelan Dewa Jahat, 1 juta poin dosa. Persyaratan level 50, tahap transformasi inti puncak. Efek, kekuatan tempur berlipat ganda 50 kali. Efek khusus, berubah menjadi Dewa Jahat. Semua serangan menjadi serangan jarak jauh, peningkatan efek bakar, dan plus 20% peluang serangan kritis. Setelan ini sangat ampuh. Itulah hal pertama yang terlintas di benak Yi Tianyun begitu melihat efek dari kostum itu. Dia tahu bahwa kostum ini seperti versi yang ditingkatkan dari kostum naga jahat, karena kemiripan yang dimiliki kostum-kostum tersebut. Sekarang dia tahu bahwa begitu dia membeli sesuatu dari poin dosa, versi yang lebih baik akan segera diperbarui. Dia menutup toko dosa itu tidak lama kemudian, karena dia tidak bisa membeli setelan jas itu untuk saat ini. Yi Tianyun tidak memiliki cukup poin dosa untuk membeli kostum itu, dan bahkan jika dia memilikinya, dia belum memenuhi persyaratan untuk menggunakan kostum tersebut. Dia masih berada di level 46, tahap transformasi inti tingkat 6, sementara kostum itu membutuhkan level 50. Dia harus membunuh lebih banyak musuh untuk bisa membeli kostum itu nanti. Yi Tianyun segera memeriksa inventarisnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menghadapi Jenderal Feng. Meskipun beberapa harta karun yang dia dapatkan memiliki efek yang luar biasa,
dia tahu bahwa tidak satu pun dari mereka akan berpengaruh pada Jenderal Feng. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan membeli sesuatu dari toko, lalu langsung berubah kembali menjadi naga jahat setelahnya. Yi Tianyun dengan cepat bergegas menuju Jenderal Feng dan segera menggunakan teknik bayangan sekali lagi. Tubuh Yi Tianyun bergetar sesaat, dan seketika dua naga jahat lainnya muncul di sampingnya. Trik ini lagi? Itu tidak akan mempan lagi padaku, kata Jenderal Feng dengan kesal. Dengan energi ki darahnya yang membara, kekuatan Jenderal Feng meledak hingga 60 juta poin. Itulah upaya terakhirnya menuju kemenangan. Jenderal Feng dengan cepat menyerbu ke arah Yi Tianyun dengan kecepatan tinggi, kecepatan yang bahkan Yi Tianyun sendiri tidak bisa melihatnya. Jenderal Feng dengan cepat menebas satu naga jahat, karena dia tidak tahu mana yang merupakan tubuh asli. Dia berhasil menebas satu naga jahat dengan mudah, dia segera menyadari bahwa itu palsu dan dengan cepat menyerbu naga jahat lainnya. Kali ini, pedangnya tidak bisa memotong sisik di tubuh naga jahat itu. Dia langsung tahu bahwa ini adalah yang asli. Serangan Jenderal Feng sangat dahsyat. Yi Tianyun merasa dirinya bisa roboh saat bertahan dari serangan ini, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan dan melakukan serangan balik. Yi Tianyun segera meminum pil obat dahsyat yang dibelinya dari toko sebelumnya. Pil ini memiliki efek meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 2 kali lipat dari nilai normal. Sayangnya bagi Tianyun, karena levelnya terlalu tinggi, pil itu kehilangan khasiatnya dan gagal mencapai 2 kali lipat kekuatan tempur Yi Tianyun, tetapi tetap meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan, hanya saja tidak setinggi Jenderal Feng. Namun Yi Tianyun masih memegang kendali untuk saat ini, karena Jenderal Feng masih belum bisa menyerangnya dengan mudah. Yi Tianyun segera memerintahkan klon naga jahat yang telah ia buat dengan teknik bayangan untuk membakar Jenderal Feng saat Jenderal Feng sedang sibuk melawannya. Klon naga jahat segera menurut dan menghujani Jenderal Feng dengan api hitam. Apa kau pikir serangan ini akan berpengaruh padaku sekarang? Sekalipun kau memiliki sisik yang kuat, aku akan menghabisimu pada akhirnya, kata Jenderal Feng dengan ekspresi marah di matanya. Yi Tianyun dan Jenderal Feng dengan cepat saling bertukar serangan lagi, tetapi pada suatu titik, Yi Tianyun berhasil menyelipkan pil pembawa sial ke tubuh Jenderal Feng. Setelah berhasil menyelipkan pil pembawa sial ke dalam tubuh Jenderal Feng, Yi Tianyun menyeringai penuh kemenangan, karena dia tahu bahwa dia akan menang sebentar lagi. Pil ilahi pembawa sial aktif, kata Yi Tianyun pelan. Ding! Pil pembawa sial suci berhasil diaktifkan. Efeknya berakhir dalam 5 menit. Setelah notifikasi itu hilang, Yi Tianyun melihat Jenderal Feng sedikit terhuyung, dan tiba-tiba tubuh Jenderal Feng memancarkan energi spiritual yang dahsyat. Darah langsung mengalir dari mulut Jenderal Feng saat ia jatuh ke tanah. Apa ini? Sudah ada reaksi balasan. Jenderal Feng berkata dengan bingung sambil mencoba berdiri lagi. Membakar ki darah berpotensi menimbulkan efek bumerang yang akan membakar sisa energi spiritual di dalam tubuh. Kemungkinan terjadinya efek negatif itu rendah seiring bertambahnya kekuatan kultivator dan kemampuannya mengendalikan aliran ki darah, tetapi begitu pil ilahi pembawa sial dimasukkan ke dalam persamaan, kemungkinannya meningkat puluhan kali lipat. Bab 356. Yi Tianyun melihat Jenderal Feng mengalami serangan balik akibat membakar ki darahnya sendiri, dia langsung tersenyum karena tahu bahwa kemenangannya sudah dekat. Pil pembawa sial itu berhasil. Meskipun musuh memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih tinggi daripada Yi Tianyun, situasi dapat dengan mudah dibalikkan. Jenderal Feng segera memperkuat tekadnya dan mengendalikan aliran energi spiritualnya untuk menghentikan serangan balik pada tubuhnya, tetapi sudah terlambat, separuh tubuhnya sudah terbakar parah. Jenderal Feng memuntahkan lebih banyak darah setelah berhasil menghentikan serangan balik, membuktikan bahwa dia mengalami luka parah. Yi Tianyun tidak punya alasan lagi untuk memperpanjang pertarungan dan segera mengenakan set naga merah yang didapatnya dari Jenderal Naga Feng, meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 12 kali dan kekuatan bertahannya sebanyak 5 kali. Set perlengkapan ini memiliki bonus kekuatan tempur yang lebih baik daripada Evil Dragon Suit, tetapi memiliki kekuatan pertahanan yang lebih rendah. Namun, versi terbaru dari kostum naga jahat jauh lebih baik, sehingga ia berharap bisa membeli kostum dewa jahat sesegera mungkin. Yi Tianyun juga segera meminum pil ilahi ledakan, meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat. Dia dengan cepat menyerang Jenderal Feng, tetapi sayangnya, Jenderal Feng masih berhasil memblokir serangan Yi Tianyun. Namun, saat Jenderal Feng memblokir serangan Yi Tianyun, rasa terbakar akibat serangan balasan itu terasa sangat menyakitkan,
dan dia kehilangan keseimbangan karena rasa sakit tersebut. Melihat peluangnya, Yi Tianyun dengan cepat mengaktifkan serangan khusus tombak naga merah. Raungan naga merah. Yi Tianyun meraung. Seekor naga merah segera muncul dari tubuhnya sendiri dan menembakkan seberkas cahaya merah ke arah Jenderal Feng. Serangan ini adalah serangan api, yang berarti Jenderal Feng tidak akan mampu memblokir serangan ini tanpa cara khusus. Terlebih lagi, serangan berelemen api adalah kelemahan Jenderal Feng. Sinar merah itu menghantam Jenderal Feng tepat sasaran, menyelimuti seluruh tubuh lelaki tua itu. Namun itu tidak cukup untuk membunuh Jenderal Feng, dia terhuyung-huyung di dalam kobaran api, karena tidak lagi mampu menahannya. Jenderal Feng meraung marah dan kesakitan, dia segera menggunakan seluruh energi spiritual di tubuhnya dan sekali lagi meningkatkan kekuatannya sendiri. Jenderal Feng sekali lagi bergegas menuju Yi Tianyun dengan kecepatan tinggi, siap menyerang Yi Tianyun dengan pedang ilahi angin surgawi miliknya. Yi Tianyun segera menunduk untuk menghindari serangan Jenderal Feng, tetapi serangan itu tetap mengenai dan melukai bahu Yi Tianyun. "Lihat, aku masih bisa membunuhmu kapan saja, nak!" teriak Jenderal Feng dengan marah. Yi Tianyun segera memblokir dan menangkis semua serangan Jenderal Feng, karena dia menyadari bahwa efek pil ilahi pembawa sial tidak aktif begitu saja sesuai keinginannya. Namun dengan set naga merah, dia tidak memiliki pertahanan luar biasa seperti yang didapatnya dari set naga jahat, sehingga Jenderal Feng akhirnya mampu menyerang Yi Tianyun sekali dengan seluruh kekuatannya. Serangan itu jelas mengguncang Yi Tianyun, tetapi dia tetap bertahan karena dia tidak bisa mundur lagi. "Jubah bayangan aktif!" teriak Yi Tianyun sambil segera menyerbu ke arah Jenderal Feng. Jubah bayangan itu membuatnya kebal terhadap serangan apapun selama 5 detik. Pada saat itu, dia yakin bisa menyerang Jenderal Feng beberapa kali. Jenderal Feng menyerang Yi Tianyun 3 kali berturut-turut, tetapi dia terkejut melihat bahwa tak satu pun serangannya berpengaruh pada Yi Tianyun. Memanfaatkan keterkejutan Jenderal Feng, Yi Tianyun dengan cepat menyerang dan mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan itu. Dengan luka di bahunya, Yi Tianyun tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk menyerang Jenderal Feng. Bab 357. Setelah beberapa serangan beruntun, efek spesial dari set naga merah pun aktif. Sesosok phantom naga merah segera muncul dan menyerang Jenderal Feng. Yi Tianyun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk dan ikut menyerang. Namun, durasi jubah bayangan akhirnya berakhir, dan jubah itu tidak lagi memberikan kekebalan kepada Yi Tianyun. Mengetahui fakta itu, Yi Tianyun menggertakkan giginya dan tanpa henti menyerang Jenderal Feng. Dia yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Jenderal Feng pada akhirnya, karena dia tahu bahwa dia memiliki keunggulan dalam stamina. Seperti yang dia prediksi, Yi Tianyun melihat bahwa Jenderal Feng semakin lemah. Namun demikian, baju zirah Yi Tianyun tetap hancur dengan mudah oleh pedang ilahi angin surgawi milik Jenderal Feng. Yi Tianyun masih menerima begitu banyak luka akibat serangan Jenderal Feng. Yi Tianyun tetap mengabaikan luka-lukanya sendiri dan terus maju, menyerang Jenderal Feng. Dia tidak akan berhenti sampai Jenderal Feng roboh di depannya. Tombak naga merah di tangannya terus menari di medan perang, juga memberikan kerusakan pada Jenderal Feng. Akhirnya, Jenderal Feng berhasil dipukul mundur, dan Yi Tianyun segera menghantamkan tombak naga merah dengan kuat ke lengan Jenderal Feng, melucuti senjata lelaki tua itu. Jenderal Feng menatap Yi Tianyun dengan ngeri, karena dia tidak pernah menyangka akan kalah dalam duel 1 lawan 1, apalagi melawan generasi yang lebih muda. Pada saat yang bersamaan, Yi Tianyun segera mengaktifkan jiwa tirani dan langsung menusuk dada Jenderal Feng, melemparkan lelaki tua itu ke belakang dan membantingnya ke arah pohon-pohon raksasa di belakangnya. Beberapa pohon raksasa tercabut dari akarnya karena tidak mampu menahan tubuh Jenderal Feng yang terlempar ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, tubuh Jenderal Feng tertancap di sisi pohon raksasa, memuntahkan darah. Jenderal Feng mencoba bergerak. Tetapi dia tahu bahwa sebagian besar tulang di tubuhnya patah. Dia tidak dapat beregenerasi karena dia telah membakar hampir semua ki darahnya, dan dia tidak lagi memiliki energi untuk mengumpulkan energi spiritual dari sekitarnya. Mustahil. Bagaimana mungkin aku kalah dari anak kecil? Aku adalah Jenderal Feng yang tak terkalahkan dari kekaisaran dunia bawah, demi Tuhan. Teriak Jenderal Feng dengan marah sambil mencoba berdiri kembali. Yi Tianyun memandang Jenderal Feng dengan iba. Dia tahu bahwa Jenderal Feng akan segera mati karena lelaki tua itu tidak mampu menahan serangan terakhirnya. Tentu, kau tak terkalahkan sampai kau dikalahkan, kata Yi Tianyun dengan tenang.
Dia duduk di depan Jenderal Feng untuk mengatur napas dan memulihkan luka-luka yang dideritanya dari Jenderal Feng. Berkat seni ilahi Xuantian dan seni rahasia tubuh emasnya, tidak satu pun serangan Jenderal Feng yang berakibat fatal, dan dengan garis darah Dewa Naganya, dia bisa menyembuhkan semua luka itu dengan regenerasinya. Saat membunuh Jenderal Long, dia juga mendapatkan garis darah Dewa Naga lainnya. Dia sudah menggabungkannya dengan garis darah Dewa Naga miliknya sendiri, menaikkannya ke tingkat 4, dan semakin meningkatkan fisiknya. Itulah juga alasan mengapa Yi Tianyun memilih untuk bertahan dalam pertarungan terakhir melawan Jenderal Feng, karena dia tahu bahwa dia seharusnya mampu menahan serangan tersebut. Kau menang kali ini, tetapi Kekaisaran Dunia Bawah akan menghancurkanmu setelah ini, kata Jenderal Feng dingin. Yi Tianyun menghela napas, dan segera menusukkan tombak naga merahnya ke dada Jenderal Feng, membunuh lelaki tua itu seketika. Jangan khawatir. Aku akan segera mengirim sisa Kekaisaran Dunia Bawah ke neraka. Kalian tidak akan kesepian di sana, kata Yi Tianyun dengan tenang. Ding! Jenderal Feng berhasil dibunuh. Hadiah. 7.200.000 XP, 200.000 CP, 1000 SP, seni rahasia angin ilahi, lari angin, kilat angin, pedang ilahi angin surgawi, armor badai, sepatu badai, batu angin. Ding! Berhasil menghancurkan unit musuh elit. Hadiah. 30 juta XP, 1 juta CPS, 5.000 SPS, 1 kali tiket roulette lotre yang ditingkatkan. Setelah menerima pemberitahuan tentang hadiah berlimpah, karena telah membunuh Jenderal Feng, mata Yi Tianyun tertuju pada kesempatan undian roulette yang ditingkatkan yang didapatnya. Dia akan menggunakannya setelah meninggalkan tempat itu karena ingin melihat barang berguna apa yang akan didapatnya selanjutnya. Bab 358. Apakah sudah berakhir? Kata Yi Tianyun sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia tahu bahwa jika bukan karena pil ilahi pembawa sial, dia tidak akan mampu mengalahkan Jenderal Feng. Reaksi negatif yang dialami Jenderal Feng sebelumnya merupakan titik balik bagi Yi Tianyun karena kekuatan tempur Jenderal Feng terlalu tinggi. Yi Tianyun tidak tahu berapa banyak tingkat roh void yang dimiliki Kekaisaran Dunia Bawah. Tetapi dia tahu bahwa Jenderal Feng adalah yang terkuat ketiga di Kekaisaran Dunia Bawah, yang berarti setidaknya Kekaisaran Dunia Bawah memiliki 2 tingkat roh void lagi. Begitu Yi Tianyun mendekati mayat Jenderal Feng, dia langsung diserang oleh salah satu prajurit angin yang masih hidup, tetapi untungnya, Ye Qingshuan masih ada di sekitar, dan dia memblokir serangan mendadak prajurit itu dan menggunakan cambuknya untuk memborgol prajurit tersebut. Beraninya kau menyerang raja kami. Kekaisaran dunia bawahmu akan segera hancur, seru Ye Qingshuan sambil mencambuk dan memenggal kepala prajurit itu. Ye Qingshuan tidak memiliki belas kasihan terhadap musuhnya, karena dia tahu bahwa wanita akan selalu dianggap lebih rendah daripada pria di dunia kultivasi ini. Kenapa kau kembali? Bukankah kau sudah pergi bersama para tetua tadi? Tanya Yi Tianyun kepada Ye Qingshuan sambil memeluknya. Ya, aku memang berniat pergi bersama para tetua, tetapi setelah berpikir sejenak, aku menyadari bahwa aku harus tetap di sini dan menyaksikanmu bertarung, apapun yang terjadi. Tapi aku tidak menyangka kau bisa mengalahkan Jenderal Feng sendirian, kata Ye Qingshuan sambil tersenyum hangat. Yi Tianyun sedikit penasaran ketika melihat Ye Qingshuan agak pucat. Apakah kau menggunakan rune ilahi dunia? Tanya Yi Tianyun dengan penuh rasa ingin tahu. Rune ilahi dunia adalah rune ilahi yang dianggap tabu bagi ras roh, karena hanya Raja Roh dan Santa Wanita yang dapat menguasainya. Rune ilahi dunia sangat ampuh, karena dapat meningkatkan apapun hingga 5 kali lipat dari nilai normalnya. Jika digunakan pada senjata, kekuatan tempur senjata tersebut akan meningkat 5 kali lipat dari nilai normalnya. Efek tersebut dapat diterapkan pada apapun. Penggunaan terbaik untuk rune ilahi itu adalah pada seseorang. Tetapi ada konsekuensinya. Untuk mengukir rune ilahi dunia ini, pengguna harus menggunakan ki darah roh mereka, atau rune ilahi ini akan menjadi tidak berguna. Itulah salah satu alasan utama mengapa rune ilahi ini menjadi tabu di ras roh, karena dianggap buruk bagi siapapun di antara mereka, karena mereka memiliki jumlah energi spiritual yang tinggi. Dan menggunakan ki darah roh mereka akan sangat merugikan mereka. Itulah juga mengapa ras roh jarang dibunuh. Musuh lebih suka menangkap mereka dan memaksa mereka untuk mengukir rune ilahi ini untuk digunakan sendiri. Yi Tianyun pada akhirnya akan memiliki pengetahuan untuk mengukir rune ilahi ini juga, tetapi dia masih tidak tahu apa efeknya bagi dirinya, karena dia tidak memiliki ki darah roh sejak awal.
Yi Tianyun tahu bahwa Ye Qingxuan mengukir rune ilahi ini sebagai tindakan pencegahan untuk menyelamatkan Yi Tianyun jika, secara kebetulan, ia terpojok oleh Jenderal Feng. Dia percaya bahwa dia akan dapat membantu jika dia tetap tinggal. Untungnya, dia tidak mendapat kesempatan untuk melakukan apapun karena Yi Tianyun dapat mengalahkan Jenderal Feng sendirian. Ya, Yang Mulia Raja. Saya harus melakukannya, kata Ye Qingxuan sambil wajahnya semakin pucat seiring berjalannya waktu. Sudah kubilang aku akan kabur jika perlu. Kenapa kau sampai sejauh ini? Kata Yi Tianyun sambil memarahi Ye Qingxuan dengan ringan. Aku tidak yakin, tapi kupikir kau akan kesulitan melawan Jenderal Feng. Tapi tidak apa-apa, kau bisa menyimpan rune ilahi dunia ini. Aku tahu rune ilahi ini akan berguna bagimu nanti, kata Ye Qingxuan sambil mengeluarkan rune ilahi dunia dan memberikannya kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun merasakan kekuatan yang sangat besar muncul dari rune ilahi dan fakta bahwa rune ilahi ini dapat dianggap sebagai harta karun bagi ras roh. Bab 359. Yi Tianyun merasa sedikit tersentuh saat melihat rune ilahi dunia di tangannya, tetapi melihat wajah pucat Ye Qingxuan, ia merasa bersalah pada saat yang bersamaan. Dia tahu bahwa jika dia terluka parah oleh Jenderal Feng saat mereka bertarung sebelumnya, Ye Qingxuan pasti akan segera menggunakan rune ilahi untuk membantu Yi Tianyun melarikan diri. Kau benar-benar tidak mendengarkan apapun yang kukatakan, ya? Sudah kubilang aku tidak butuh apapun darimu, aku hanya ingin kau aman, kata Yi Tianyun sambil menghela napas dan memberi isyarat kepada Ye Qingxuan untuk berbaring. Dia dengan cepat mengeluarkan giok darah dari inventarisnya. Giok darah ini digunakan untuk memulihkan esensi darah seseorang. Yi Tianyun juga memberikan giok darah ini kepada Shi Suiyun saat itu, setelah dia terlalu banyak menggunakan esensi darahnya untuk menahan Istana Biru mendalam agar tetap berada di jalur mereka. Sekarang, gunakan giok darah ini. Ini akan memulihkan esensi darahmu dengan cepat, kata Yi Tianyun sambil meletakkan giok darah di tangan Ye Qingxuan. Harta karun ini sia-sia jika kumiliki. Kau seharusnya menggunakannya untuk dirimu sendiri, kata Ye Qingxuan sambil mendorong giok darah ke tangan Yi Tianyun. Dengarkan aku sekali saja. Sekarang aku memerintahmu sebagai Raja Rohmu, mengerti? Kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, Baginda Raja, kata Ye Qingxuan sambil tersenyum ke arah Yi Tianyun dan mulai menyerap giok darah. Tak lama kemudian, warna kulitnya kembali normal, menandakan bahwa giok darah berhasil mengisi kembali esensi darahnya. Ini sungguh menakjubkan, Yang Mulia Raja. Esensi darahku terisi kembali dengan sangat cepat. Aku belum pernah melihat harta mistis seperti ini sebelumnya, kata Ye Qingxuan dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, aku kebetulan menemukan gua yang penuh dengan giok ini. Jadi, jangan khawatir dan isi kembali esensi darahmu sampai kau kembali normal. Yi Tianyun berbohong kepada Ye Qingxuan agar dia tidak menolak untuk menggunakan giok darah. Tidak mungkin ada gua yang penuh dengan batu giok ini. Kau berbohong, kan? Kata Ye Qingxuan karena dia tahu Yi Tianyun sedang berbohong. Baiklah, pulihkan dulu esensi darahmu untuk saat ini, kata Yi Tianyun dengan gugup saat Ye Qingxuan memergokinya berbohong. Tak lama kemudian, inti darah Ye Qingxuan kembali ke keadaan normal, dan dia mengembalikan giok darah itu kepada Yi Tianyun. Benda ini luar biasa. Tidak mungkin aku bisa memulihkan esensi darahku secepat ini tanpa benda ini. Benarkah ada gua yang penuh dengan benda ini? Tanya Ye Qingxuan dengan penasaran. Tentu, ada, tapi aku lupa di mana letaknya, kata Yi Tianyun dengan santai. Kau benar-benar berbohong padaku, kata Ye Qingxuan sambil cemberut. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, sekarang ayo pergi. Kita harus menyusul anggota ras roh lainnya, kata Yi Tianyun sambil tersenyum ramah. Baik, Yang Mulia, seru Ye Qingxuan dengan penuh semangat. Setelah mencari harta karun apapun yang mungkin dimiliki Jenderal Feng, Yi Tianyun pergi bersama Ye Qingxuan ke kuil roh. Tetapi mereka sudah terlambat, tempat itu telah ditinggalkan, dan tidak ada barang berharga yang tersisa. Namun, Ye Qingxuan berdiri dengan penuh kerinduan menghadap pagoda roh, karena mereka tidak bisa membawa bangunan itu bersama mereka. Yi Tianyun melihat kesedihan di wajah Ye Qingxuan dan segera menghiburnya. Ini hanya evakuasi sementara. Begitu kekaisaran dunia bawah hancur, kita selalu bisa kembali ke sini lagi, kata Yi Tianyun pelan. Tentu saja, kita akan segera membunuh kaisar dunia bawah, kata Ye Qingxuan dengan yakin. Keduanya segera meninggalkan tempat itu dan terbang menuju titik pertemuan yang telah disepakati sebelumnya. Setelah tiba di sana, mereka melihat bahwa ras roh telah tiba dengan selamat dan menunggu instruksi selanjutnya.
Aku punya pengumuman. Raja Roh kita telah berhasil membunuh Jenderal Feng dari Kekaisaran Dunia Bawah, kata Ye Qingxuan dengan gembira. Raja Roh sangat perkasa, aku berani mengatakan bahwa Raja Roh tidak takut pada Kekaisaran Dunia Bawah. Ya, Raja Roh kita tak terkalahkan, yang terkuat. Fart, barusan, apa kau tidak khawatir Raja Roh tidak bisa melarikan diri? Apa yang kau bicarakan? Kau memfitnahku. Anggota ras roh lainnya langsung bersorak kagum, karena mereka tidak menyangka Yi Tianyun juga akan membunuh Jenderal Feng. Mereka mulai meneriakkan nama Yi Tianyun dengan penuh semangat, meningkatkan prestis Yi Tianyun sekali lagi. Raja Roh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya tetua Yan setelah sorak-sorai sedikit mereda. Mari kita pergi ke benua perbatasan bumi, untuk sementara waktu. Aku punya tempat untuk kalian tinggal di sana. Kita perlu bersembunyi di sana, sampai aku menyelesaikan masalah dengan Kekaisaran Dunia Bawah. Kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh, dia juga sedang dalam perjalanan kembali ke benua perbatasan bumi sebelum pergi membantu ras roh. Bab 360. Yi Tianyun dan ras roh diam-diam berangkat menuju benua perbatasan bumi, sementara kematian Jenderal Feng sampai ke telinga Kaisar Dunia Bawah dan menyebabkan kegemparan di Kekaisaran Dunia Bawah dan benua perbatasan surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Kaisar Dunia Bawah dengan marah. Bukan hanya Jenderal Long, tapi Jenderal Feng juga. Seru Kaisar Dunia Bawah sambil menghancurkan meja di depannya hingga menjadi debu. Menteri Kekaisaran Dunia Bawah gemetar saat merasakan aura menakutkan dari Kaisar Dunia Bawah. Kita harus mengirim pasukan surgawi ke sana, Kaisar, kata guru kekaisaran dengan sungguh-sungguh. Ya, kau harus memimpin pasukan ini sendiri. Aku tidak ingin ada kegagalan lagi, dengar, kata Kaisar Dunia Bawah sambil menunjuk ke arah guru kekaisaran. Baik, Kaisar, kata guru besar kekaisaran sambil mengangguk dan segera pergi untuk bersiap-siap berangkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam waktu singkat, aku kehilangan 2 jenderalku. Aku tidak percaya ras roh masih memiliki kekuatan seperti ini. Apakah ini benar-benar Kekaisaran Naga Surgawi? Kaisar Dunia Bawah merenung. Setelah beberapa saat, guru kekaisaran sedang dalam perjalanan menuju hutan roh dengan seorang jenderal lain di sisinya. Dengan pasukan surgawi ini, dia yakin bahwa ras roh tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Mereka segera tiba di sekitar hutan roh, dan guru kekaisaran langsung bergegas masuk ke dalam hutan untuk segera melucuti susunan besar pengacau jejak. Keahliannya dalam rune ilahi adalah yang tertinggi di Kekaisaran Dunia Bawah, mungkin bahkan lebih tinggi daripada leluhur tua dari ras roh, dan itulah sebabnya dia tidak punya alasan untuk takut akan efek dari susunan besar kebingungan jejak. Sekarang aku sudah di sini, ras roh akan lenyap, kata guru kekaisaran itu pada dirinya sendiri sambil menyeringai jahat. Dia segera mulai melepaskan rune ilahi dari susunan besar kebingungan jejak, agar tidak ada prajuritnya yang terjebak dalam perangkap ini. Tetapi saat dia melepaskan rune ilahi dari susunan besar itu, dia menyadari bahwa pasti ada seorang Grandmaster rune ilahi yang mengendalikan susunan itu dari jauh untuk menghasilkan efek seperti ini. Setelah beberapa hari, dia akhirnya berhasil mengambil semua rune ilahi yang diperlukan untuk menjaga agar susunan agung tetap aktif. Sekarang, bersiaplah untuk kehancuranmu, ras roh, kata preceptor kekaisaran dengan jahat. Pasukan surgawi yang dibawanya juga gembira, karena akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk membunuh ras roh, tetapi begitu mereka tiba di dalam suaka roh, mereka langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dimanapun, dan rumah-rumah sudah kosong. Apa ini? Apakah mereka mengevakuasi tempat ini? Tanya preceptor kekaisaran dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tapi ini tidak mungkin. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini. Mereka tidak akan hidup lama jika meninggalkan tempat ini, kata preceptor kekaisaran dengan penuh rasa ingin tahu. Kalian semua, geledah tempat ini sampai tuntas. Aku ingin setiap sudut dan celah digeledah. Dan juga, bakar pagoda roh itu, kata guru kekaisaran dengan ekspresi kesal di wajahnya. Pada saat yang sama, Yi Tianyun masih dalam perjalanan menuju sekte giok surgawi secara diam-diam. Dia tidak bisa tiba di benua perbatasan bumi secepatnya, karena dia harus memimpin ras roh sendiri, dan hanya sedikit orang yang bisa terbang di ras roh. Sekarang, dia harus bergantung pada naga bumi untuk mengangkut mereka ke benua perbatasan bumi dengan aman. Begitu mereka tiba di benua perbatasan bumi, Yi Tianyun segera membawa mereka menuju sekte giok surgawi tanpa masalah. Di depan kalian, di antara 2 bukit itu, terletak sekte giok surgawi. Tidak perlu khawatir, orang-orang di sana adalah keluargaku sebelum kalian,
kata Yi Tianyun sambil tersenyum ramah. Ras roh segera merasa penasaran untuk melihat seperti apa kediaman Raja Roh mereka. Begitu mereka tiba di depan sekte giok surgawi, beberapa murid pucat pasi karena terkejut melihat begitu banyak naga bumi datang menuju sekte. Tetapi begitu mereka melihat wajah Yi Tianyun, mereka menghela napas lega. Yi Tianyun segera berhenti dan langsung memberi salam kepada murid dan beberapa diaken yang sedang menjaga gerbang saat itu. Selamat datang kembali, Tetua Yi. Apakah itu pendatang baru yang Anda bawa kali ini, Tetua Yi? Tanya diakon itu dengan rasa ingin tahu. Tidak, mereka adalah tamu mulia kita. Sekarang, antarkan mereka masuk dan pastikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Tentu, segera, Tetua Yi. Kata diakon itu dan langsung membuka gerbang untuk mempersilakan mereka masuk. Ras roh segera mengikuti Yi Tianyun masuk dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, Shi Sueun juga berjalan keluar untuk melihat sendiri keributan tersebut. Ya Tuhan, apa lagi yang kau bawa kali ini? Seru Shi Sueun dengan ekspresi terkejut begitu melihat begitu banyak orang masuk ke sekte giok surgawi bersama begitu banyak naga bumi. Bersambung.